Harga rumah di Indonesia terus meningkat di tengah backlog perumahan yang mencapai lebih dari 12 juta. Karena itu, kaum milenial harus berani memutuskan untuk membeli rumah dan memanfaatkan kredit pemilikan rumah dari perbankan untuk mewujudkan pemilikan rumah. Berikut wawancara jurnalis Kontan, Adrianus Octaviano, dengan Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar, membahas seputar bisnis perumahan dan KPR, di tengah suku bunga kredit yang masih tinggi. Hai Sobat Kontan, bertemu lagi dengan saya Adrianus Octaviano dan saat ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu direksi Bank Himbara, Bank BTN, Pak Hirwandi, Direktur Konsumer. Selamat datang Pak, kita ngobrol dikit nih Pak. Kalau Bank BTN ini kan dikenalnya sebagai bank perumahan ya Pak. Boleh nggak sih Pak cerita tentang industri KPR untuk saat ini, misalnya tahun ini itu seperti apa sih Pak? Tahun ini kalau kita lihat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun sekarang ini tahun pemilu ataupun tahun politik, itu kalau saya lihat di lapangan dan juga perkembangan di Bank BTN itu meningkat ya, baik itu di KPR subsidi maupun juga di KPR non subsidi. Dan juga Bank BTN terus melakukan perbaikan pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat ya, baik itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun itu yang masyarakat berpenghasilan tanggung, masyarakat berpenghasilan menengah, sampai ke masyarakat berpenghasilan atas, gitu ya. Bahkan Bank BTN saat ini membentuk 6 sales center, ya, yang meliputi di BSD, Kelapa Gading, kemudian juga di Surabaya, dan di tahun ini kita tambah 3, yaitu ada di Medan, Bandung, dan Makassar. Nah, tujuannya adalah bagaimana pelayanan Bank BTN di dalam hal KPR ini itu akan lebih memudahkan. Dan di samping mendekatkan kepada masyarakat, kita juga kemudahan ini kita lakukan dengan proses secara digital. Dan juga proses ini kita lakukan untuk KPR-KPR tertentu, itu keputusannya bukan lagi melalui orang ya, tapi udah mesin. Jadi ini bisa lebih cepat. Dan saya juga berinteraksi dengan developers, tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga dengan developer-developer di wilayah Jawa Tengah, Jogja, kemudian wilayah Jawa Timur, sampai ke Bali, Nusra, bahkan di daerah Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi. Ada gairah di tahun 2024 ini kenaikan dari pasar dari rumah, baik itu rumah subsidi maupun non subsidi. Nah, kan kita tahu sendiri Pak, saat ini kan juga era suku bunga tinggi juga ya Pak, maksudnya bunga BI juga kemarin habis naikkan bunga BI rate-nya sendiri ya, itu dampaknya ke permintaan KPR sendiri ada seperti apa sih Pak? Apakah signifikan atau tidak? Iya. Nah, kalau dilihat fenomena saat ini di mana BI rate naik ya dari 6% ke 6,25%, ini tentu bank memperhatikan juga kemampuan dari masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini Bank BTN tetap memberikan gimmick-gimmick daripada suku bunga. Jadi kita tidak serta-merta terus menaikkan secara signifikan gitu ya. Sehingga ini masih dalam koridor kemampuan dari masyarakat itu sendiri, sehingga permintaan masyarakat itu masih cukup tinggi. Karena memang kalau kita lihat backlog perumahan itu masih tinggi ya. Kalau dari sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2021, backlognya masih 12,7 juta gitu ya. Walaupun ada sensus katanya di tahun 2023 itu masih lebih kurang, backlognya sekitar hampir 10 juta lah, 9,9 juta sekian lah. Jadi kalau menurut saya animo masyarakat untuk KPR itu masih cukup tinggi ya, tapi memang ke depan ya kita harapkan juga BI rate akan menurun gitu ya, sehingga masyarakat yang ingin memiliki rumah itu akan bisa lebih terbantu lagi. Dan yang bagus sekali sebenarnya adalah adanya kebijakan dari pemerintah ya, dengan adanya PPNDP
ya, di mana PPN ini dibantu oleh pemerintah, ya, 100% itu ditanggung oleh pemerintah saat ini. Yang harusnya dibayar oleh masyarakat 11%, itu sampai Juni ini itu bebas, ya. Nah, setelah Juni itu memang tidak 100% lagi, itu adalah 50%. Ya, jadi itu sangat membantu sebenarnya. Nah, satu lagi yang terobosan menurut saya itu adalah untuk MBR juga, BPHTB, ya. BPHTB itu sudah ada kebijakan pemerintah bahwa itu bebas. Nah, ini juga bagus juga menurut saya karena cukup tinggi juga, cukup besar juga, yaitu sekitar 5%. Nah, mudah-mudahan ini dukungan atau support dari Pemda ini bisa dilakukan karena memang ini ranahnya di Pemda, ya. Tapi pemerintah pusat sudah membuat kebijakan secara umum. Tapi apakah dengan kenaikan BIR sendiri, apakah BTN sendiri juga sudah menaikkan bunga kreditnya Pak, atau seperti apa Pak? Sampai saat ini untuk outstanding kita relatifly belum menaikkan, ya, karena kita juga tahu kondisi masyarakat, ya. Tapi kalau untuk yang baru, untuk apa namanya, plafon-plafon tertentu, kita menyesuaikan tapi tidak terlalu besar juga, gitu ya. Jadi benar-benar kita lihat dari permintaan pasar juga, ya. Kita juga diskusi dengan developers, gitu ya, seperti konsumennya itu kebanyakan itu kemampuannya seperti apa, ya. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Berarti kenaikan bunga itu untuk yang baru ya Pak, berarti untuk Iya. yang existing nggak ada ya Pak? Iya. Oke. Tapi ini kita lihat dengan kondisi selanjutnya, ya. Kita tentu melihat perkembangan, ya. Kita sih berharap suku bunga acuan akan turun, gitu. Tapi kalau ini ke depan persaingan semakin tinggi di dalam hal apa namanya, likuiditas, kemudian juga kecenderungan suku bunga bahkan akan naik. Nah, tentu kita akan evaluasi hal itu. Nah, kan kalau di BTN sendiri kan ada KPR subsidi dan non subsidi. Non-subsidi. Nah, itu boleh dijelasin nggak Pak? Maksudnya lebih banyak permintaannya, lebih tinggi di mana Pak? Nah, kalau dari permintaan saat ini itu kalau dua-duanya permintaannya sama-sama tinggi, ya. Nah, karena apa? Karena dua-duanya ini magnetnya cukup besar, ya. Di subsidi itu masyarakat yang di sana cukup besar. Di sisi lain yang non subsidi milenialnya juga cukup banyak juga. Nah, ada fenomena sebenarnya waktu saya ke beberapa daerah, ya. Developers bangun misalnya rumah satu lantai. Nah, rumah satu lantai awalnya sih laku. Kemudian dia bangun lagi rumah 2 lantai. Tapi luas tanahnya dia kecilin. Yang tadi luas tanahnya misalnya 90 meter persegi, ya kan, 6 kali 15. Kemudian dia kecilin 6 kali 10 sehingga jumlah unitnya lebih banyak. Tapi dia bangun 2 lantai dengan harga yang relatif sama, ya, paling lebih mahal sedikit lah yang 2 lantai ini, ya. Harusnya logikanya yang dipilihkan yang 1 lantai, ya. Kalau ditanya ke saya pilihlah 1 lantai. Kenapa? Couplingnya kan gede, lebih gede, ya. Ya kan? Nanti saya bisa naikin gitu kan ke atas, ya. Tapi ini enggak, yang dipilih malah yang couplingnya kecil tapi 2 lantai. Kenapa? Karena anak muda sekarang itu dia lihat adalah kondisi saat ini. Dia lihat kalau 2 lantai ini, lantai pertama itu luas, dia lihat, ya. Karena memang areanya benar-benar itu ruang tamu, ruang ini, jadi ruang kerja sangat efisien. Nah, di lantai atas itu 3 kamar karena dia pakai split level. Nah, itu fenomena, dan harganya di kita 750 sampai 1 miliar, 750 juta sampai 1 miliar.
Nah ini fenomena ini yang itu permintaan cukup banyak sekarang. Nah, tadi kan juga dibilang itu karena fenomena itu banyak anak muda juga yang ini, Pak. Apakah emang nasabahnya BTN itu emang sekarang yang banyak minta rumah itu emang anak-anak muda atau seperti apa? Iya, kita dari KPR baik subsidi maupun non subsidi ya itu 70-80% itu adalah anak-anak yang berumur ataupun yang berumur 35 tahun ke bawah. Jadi memang anak-anak milenial sebenarnya. Kalau porsinya sendiri Pak, porsi KPR subsidi dan non subsidi di BTN sendiri seperti apa, dan kira-kira tahun ini akan berapa tuh Pak? Ya, porsi KPR subsidi BTN ya relatif sekitar 60%-an ya. Kemudian KPR non subsidinya ya sekitar 40%, hampir 40% gitu ya. Nah mungkin menuju ke akhir tahun hampir relatif hampir sama lah ya, hampir sama. Nah nanti kalau kita lihat dengan programnya Pak Prabowo gitu ya, yang kita lihat di koran juga ya, program 3 juta rumah, kalau memang didorong banyak ke KPR subsidi, nah ini tentu porsinya di BTN akan lebih banyak lagi di KPR subsidi. Tapi kalau kita lihat ya, kita nggak main dikotomi antara subsidi dengan non subsidi. Ya kenapa? Kalau misalnya skema baru yang kita sudah usulkan ke pemerintah dari FLPP ke subsidi sisi bunga, itu nggak ada permasalahan sih sebenarnya antara subsidi dengan non subsidi. Tinggal kita bagaimana men-service masyarakat yang MBR kita servis, kemudian yang kelas menengah atas juga kita servis. Oke. Kalau target sendiri Pak, target BTN di tahun ini untuk KPR sendiri seperti apa Pak? Tumbuh berapa persen atau gimana? Kita secara posisi kredit, kita sih pinginnya tumbuh tetap di sekitar 10%-an ya. Nah, tapi kalau realisasi barunya dibanding realisasi baru sebelumnya ya, kita tentunya pinginnya di atas 10%. Itu dari sampai di atas 10%. Kan tadi targetnya sudah disampaikan Pak. Cara menjaga agar kualitas kredit dari BTN sendiri agar tetap baik ataupun NPL-nya biar agar lebih turun, apa Pak yang dilakukan? Baik. Prinsip dari kredit itu berkualitas itu adalah mulai dari produksi, kemudian kredit itu berjalan ya sampai kredit itu berakhir. Nah, kita sejak tahun 2019 kita lakukan perbaikan di sisi proses bisnisnya ya. Kita proses bisnisnya untuk KPR ini itu sudah melibatkan dari bisnis, kemudian risk dan operation. Jadi dari sisi pencarian pipeline itu bisnis cari dengan selektif. Kemudian dari sisi risk itu juga memverifikasi dengan baik, ya, mulai pengaturan RAC-nya, kemudian juga dari sisi verifikasi penghasilan. Nah kemudian dari sisi operation, ya, sisi operation ini juga memverifikasi apa yang diverifikasi. Dan verifikasi adalah dari sisi jaminan, kemudian juga dokumen, sehingga pada saat akad itu juga dicek lagi. Jadi ini udah rapi di depan, ya. Nah, kemudian pada saat setelah akad, ya, itu ada tim collection sendiri. Nah, tim collection inilah yang menjaga dan mengingatkan dan melakukan pembinaan kepada nasabah atau debitur. Nah, kalaupun terjadi batuk ataupun penurunan kemampuan, nah tim collection ini sudah siap, ya, dengan misalnya diberikan restrukturisasi gitu. Jadi sudah dilakukan antisipasi. Jadi kalau misalnya di depan nggak rapi, pasti di tengah ini akan kewalahan gitu. Jadi kita dalam melakukan kualitas yang baik itu kita mulai dari depan sebetulnya, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Ini mungkin terakhir Pak, buat tips buat penonton kita yang milenial nih Pak. Mungkin apa biar mereka tuh berani buat misalnya mau beli rumah KPR itu ya, kira-kira apa sih yang mereka harus siapkan Pak? Mereka yang harus mereka siapkan keberanian, ya, keberanian untuk beli rumah, keberanian untuk mengajukan KPR.
Jadi jangan menunda beli rumah, jangan menunda pengajuan KPR. Karena kalau menunda hal itu akan nyesal. Karena semakin lama menunda, harga jual akan semakin mahal. Oke, terima kasih Pak Irwandi atas waktunya. Begitu teman-teman Kontan, ketemu lagi di next video.